Zeni Wahid ketemu Pak Prabowo. Padahal sebelumnya Pak Prabowo bersama Cak Imin. Sesudah Cak Imin bersama Mas Anies, ini pilihannya. Sekitar 1-2 minggu yang lalu, Mbak Zeni sama Mas Ganjar. Apakah ini pertanda Mbak Zeni akan berpasangan dengan Pak Prabowo sebagai pengganti Cak Imin, atau masih penjajakan saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Nahdiyin itu pemilih yang tidak bisa diremehkan. Kebersamaan antara Pak Prabowo sama Cak Imin sekitar 6 bulan terakhir ini berakhir dengan kandas. Bahasanya cintanya kandas, karena semangat untuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya menjadi hilang gara-gara hadirnya Golkar sama PAN. Muncul koalisi Indonesia Maju, langsung Cak Imin seperti tersinggung. Loh, saya kok tidak diajak ngobrol ya? Nggak berapa lama beliau deklarasi sebagai cawapres dengan Mas Anies Baswedan, yang semuanya sepertinya, loh kok bisa terjadi? Karena selama ini antara pemilih Mas Anies sama pemilihnya PKB, Cak Imin itu berbeda. Dan Pak Prabowo bertemu dengan Mbak Zeni. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa apa yang akan terjadi. Pasti kalian mempunyai pikiran, ini akan berkoalisi. Maksudnya capres-cawapres Prabowo Zeni Wahid. Pertama kita baca di Detik, judulnya Momen Saling Hormat Zeni Wahid dan Prabowo di Kertanegara. Salam hormat. Begini. Kemudian kalau di Kompas, Prabowo bertemu Zeni Wahid di Kertanegara, apa yang akan dibahas? Ya, tanpa dijawab langsung, kalian langsung bisa menjawab. Kemudian di antara Zeni Wahid bertemu Prabowo Subianto. Dan di FIFA, Cak Imin ke Anies, Gerindra ganti strategi demi dongkrak suara Prabowo di Jawa Timur, karena pemilih Jawa Timur tidak bisa diremehkan. Dan terakhir adalah di Detik, kata PDIP soal wacana duet Ganjar Zeni Wahid. Ini yang sudah agak lama. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Kompas. Selanjutnya nanti kita tambahkan dengan yang lain. Prabowo bertemu Zeni Wahid di Kertanegara, apa yang dibahas? Jakarta, Kompas.com. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut kedatangan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur, Zeni Wahid di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada hari Rabu. Pantauan Kompas, di lokasi Zeni datang sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Dia datang dengan menggunakan jaket berwarna ungu kuning. Apakah ini hubungannya dengan partai? Ya, nanti kita bahas. Jadi disambut langsung oleh Pak Prabowo yang sudah menunggunya di depan rumah. Setelah itu Prabowo dan Zeni langsung bersalaman secara hangat. Namun Prabowo dan Zeni belum mau menjelaskan pertemuan tersebut. Ke dalam dulu aja, kata Pak Prabowo. Setelahnya keduanya masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Syohadikusumo, Zeni Wahid pantas menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Adapun Zeni merupakan putri presiden keempat. Kemudian diketahui Prabowo merupakan Menteri Pertahanan yang sementara ini telah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Sedangkan capres lain Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP dan P3, Hanura, dan Perindo.
Yeni Wahid sulit dukung Caimin. Ini kalau di pemberitaan selanjutnya. Sebelumnya diberitakan Yeni Wahid menegaskan sejak awal keluarga Gus Dur sulit untuk mendukung calon presiden yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Hal ini menjadi sudah rahasia umum. Sekalipun kata dia, Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan. Apapun pokoknya dengan Caimin tidak mendukung. Saat ini yang menambahkan pilihan politik keluarga Gus Dur maupun pengikutnya untuk capres tinggal dua orang, Prabowo ataupun Ganjar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah ini akan berkoalisi antara Prabowo sama Yeni Wahid? Dan bagaimana tentang PAN sama Golkar? Apakah bisa menerimanya? Menurut analisis saya, minimal kita dari 3 hal yang kita kupas. Pertama, bahwa peluang Mbak Yeni Wahid untuk berkoalisi atau mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden itu peluangnya besar. Karena keberadaan PKB, Caimin ketika membangun koalisi awal itu demi kantong-kantong Nahdliyin itu dipegang oleh Pak Prabowo, maksudnya oleh Gerindra. Karena kita pahami Pak Prabowo, Partai Gerindra itu kan bukan religius, tapi nasionalisme religius. Meskipun secara fakta bahwa keberadaan Nahdliyin itu tidak bisa langsung diambil oleh Partai Gerindra. Tetapi bahwa ada beberapa warga Nahdliyin, bahkan anggota legislatif dari Nahdliyin itu iya. Tapi secara struktur fungsional itu selanjutnya tidak bisa. Sehingga keberadaan Yeni Wahid adalah sebagai salah satu solusi. Karena pernah Gus Dur sebagai PBNU, ketua umum, begitu juga Gus Dur juga pernah sebagai presiden, maka banyak pengikutnya. Sehingga kalau menurut saya peluang Yeni Wahid untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto itu sangat besar. Bahkan Hasyim Joyo Hadikusumo pun sebagai Dewan Penasihat mengatakan ini berpeluang besar untuk berpasangan. Jadi kita meskipun belum dibeberkan apa yang dibicarakan Mbak Yeni sama Pak Prabowo, kita sudah paham rencananya ke sana. Hari ini bisa saja berlanjut, tetapi bisa juga tidak berlanjut. Bisa gagal karena, maksudnya Prabowo Yeni bisa gagal karena ada yang tidak ketemu terkait dengan kesepakatan selanjutnya. Karena kan memang harus saling bisa menyepakati antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, apakah ini pertanda Yeni Wahid sebagai seperti putri raja yang diperebutkan oleh semuanya dan nanti endingnya dengan Pak Prabowo? Bagaimana dengan Mas Ganjar kemarin? Karena kita juga paham kan, Mas Ganjar sudah berkomunikasi panjang lebar dengan Mbak Yeni dan serius sampai Nuriyah Wahid, ibunya Mbak Yeni, istrinya Gus Dur juga sampai tersenyum-senyum. Kalau menurut saya sih sama-sama mempunyai kekuatan ya. Mas Ganjar itu kan maksudnya yang mengusung adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pernah mempunyai sejarah mengelola negeri ini bersama Gus Dur. Meskipun pada waktu itu dalam pemilu 99 2000 Gus Dur selanjutnya bisa menjadi presiden, maksudnya mengalahkan Mbak Mega. Tapi Mbak Mega selanjutnya menjadi wakil presidennya Gus Dur. Di situ adalah PDI Perjuangan bersama PKB itu mengelola negeri ini secara bersama-sama. Dan kemarin ketika Mbak Mega bertemu dengan PDI Perjuangan
Mas Ganjar khususnya bertemu dengan Mbak Zeni, saya yakin ada sebuah saling memahami, hanya dalam penjajakan itu belum ada sebuah kesepakatan untuk maju, sehingga pada kesempatan ini penjajakan lagi dengan Pak Prabowo. Sebelumnya kita juga memahami Mbak Zeni juga komunikasi mendalam dengan Mas Anies Baswedan. Posisi Mbak Zeni adalah sebagai orang yang punya magnet, dan waktu itu Mas Anies belum menampilkan PKB, belum berkoalisi dengan PKB, belum pernah membahas peluang besar untuk Mbak Zeni waktu itu dengan Mas Anies Baswedan. Tapi saat ini Anies Baswedan bersama Caimin, PKB, sehingga melihat dari peta yang ada itu semuanya, bisa saja berkoalisi atau bertemu dengan Prabowo itu agak sulit ketika ada sesuatu yang dilihat untuk Mas Ganjar. Meskipun sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Mas Ganjar masih memberikan belum lampu mengarah kepada kuning. Masih biasa seperti bakal calon presiden lainnya. Bahkan juga ada sosok Mahfud MD yang juga mewakili Nahdien, yang juga dilirik oleh Mas Ganjar. Intinya bahwa keberadaan Mbak Zeni dengan Mas Ganjar masih belum begitu kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dengan Mbak Zeni. Karena kalau Pak Prabowo dengan Mbak Zeni itu ya cukup tinggi, karena memang keberadaan PKB di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi hilang, dan ketika Mbak Yeni masuk itu adalah penggantinya. Bagaimana dengan PAN sama Golkar? Ini menjadi analisa ketiga. Apakah Golkar sama PAN bisa menerima keputusan Mbak Yeni Wahid sebagai cawapresnya? Karena sampai hari ini yang namanya Golkar itu masih Airlangga Hartarto adalah bakal cawapres untuk Pak Prabowo yang diusulkan oleh Golkar. Dan kalau PAN, bukan Bang Zulkifli Hasan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tetapi Erick Thohir menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Golkar sama PAN, keduanya masih, meskipun masuk di dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau sekarang koalisi Indonesia Maju, itu adalah belakangan, tapi mempunyai keinginan yang besar, sehingga ya ini menjadi faktor yang perlu ada solusi. Karena kalau tidak, bisa saja Mbak Yeni diterima oleh Pak Prabowo, PAN yang kencang dengan Pak Erick Thohir kemudian akan memilih yang lain. Begitu juga Partai Golkar. Kalau Partai Golkar tidak sekencang bagaimana PAN mengendorse Pak Erick Thohir, Golkar masih fleksibel kalau misalkan ada beberapa kesepakatan dalam pengelolaan negara ke depan kalau menang pada pemilu 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari tiga analisa tadi, maka yang lebih berharap adalah Pak Prabowo terkait dengan keberadaan Mbak Yeni Wahid yang Nahdien itu harus ada yang mewakili khususnya pemilih di Jawa Timur, meskipun semuanya paham yang disampaikan oleh Mbak Zeni. Gak mungkin Mbak Zeni, keluarga Gus Durian akan mendukung Caimin ataupun PKB karena konflik lamanya. Sehingga ini peluang untuk Pak Prabowo dengan Mbak Zeni besar. Tetapi Mbak Zeni mulai awal selalu kelihatan besar karena pada waktu dekat dengan Mas Anies, peluangnya menjadi cawapresnya Mas Anies itu besar sekali. Waktu itu Mas Anies belum melihat PKB, dan Mas Ganjar kita melihat masih melirik Mbak Zeni, meskipun
secara struktur partai belum ada indikasi ke sana. Semoga akan segera ada sebuah keputusan, hanya semuanya nanti kita lihat pada akhir Oktober atau awal November pada waktu pendaftaran Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum. Mbak Jenny adalah seperti gadis yang menawan untuk semuanya, tetapi gadis menawan itu tidak menjadi hal yang penting kalau salah keputusan. Bisa-bisa ditinggalkan oleh semuanya. Tapi kalau pas keputusannya, dia akan mendapatkan pasangan yang tepat dan akan meraih kemenangan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.